Shalom jemaat AFJF Cirebon. Saat ini kita bertemu lagi. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau bawa yang terbaik buat Tuhan. Setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain
Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk musim penghujan yang sedang datang ini ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar segala cuacanya Tuhan Kau yang kontrol Tuhan, biar tidak ada kebanjiran ya Bapa, sehingga kami percaya Tuhan Yesus semuanya sudah ada di dalam rencana dan rancangan-Mu ya Bapa. Kau yang proteksi Tuhan setiap rumah-rumah Tuhan daripada kami semua ya Bapa, biar kami bisa enjoy Tuhan di season of raining ya Tuhan, menjadi suatu season yang penuh berkat ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pemulihan pasca pemasangan ring juga ya Tuhan. Bapak Tuhan, biar Kau yang pulihkan Tuhan secara sempurna Tuhan masa pemulihan ini Tuhan, sehingga Engkau sendiri Tuhan yang berkarya Tuhan, dan Kau yang akan menyembuhkan setiap organ-organ yang tidak baik menjadi baik ya Bapak, menjadi sempurna lagi ya Bapak, di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk tim pelayanan Sunday Service Tuhan, biar Kau yang berikan hati Tuhan sebagai hamba ya Bapak, sehingga kami mempunyai hati yang lebih lagi Tuhan untuk melayani Tuhan, dan semakin semangat melayani Tuhan. Walaupun ini online service Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Kau yang akan unity Tuhan, biar Kau yang unite our heart again ya Tuhan, sehingga kami bisa melayani Kau dengan terbaik ya Bapak, dengan sepenuh hati kami ya Bapak, biar menjadi berkat Tuhan bagi kota ini, bagi banyak orang ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan dan bersyukur ya Bapak untuk kesembuhan dari nyeri otot ya Tuhan. Aku percaya Tuhan Kau adalah Jehovah Rafa ya Bapak, Kau yang sudah menyembuhkan Tuhan segala sakit penyakit apapun juga. Dan kami percaya Tuhan Kau yang akan terus menyertai kesehatan kami Tuhan. Kau yang akan terus Tuhan menjaga kesehatan setiap dari jemaat-Mu Tuhan di musim-musim ini Tuhan, entah dari virus Tuhan, dari COVID atau dari apapun juga. Tapi kami percaya Tuhan semuanya sudah di dalam rancangan-Mu ya Bapak, dan rencana-Mu ya Bapak. Kami menyerahkan Tuhan setiap family Tuhan, setiap rumah-rumah Tuhan, setiap bisnis ya Bapak yang kami punya Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Kau sendiri Tuhan yang terus berkarya, dan Kau yang terus sendiri yang menyertai ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, mari maju
Shalom semuanya, senang kembali bisa bertemu walaupun hanya melalui YouTube. Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mulai, sama-sama kita deklarasikan firman Tuhan ini. Saudara siap? Katakan bahwa inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah dan bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Dan sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saya adalah untuk kebaikan karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup dalam kemuliaan, people is our mission, connect with God and make disciple. Shalom semua saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi senang rasanya bisa bertemu kembali di dalam tema Living in Freedom ini. Dan ini minggu kedua di mana saya berbicara di bulan ini. Dan saya berharap kita semua bisa mendapatkan satu rema yang baru. 1 Korintus 1 ayat 18 dan 19. Mari sama-sama kita baca bersama-sama. Dikatakan bahwa sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 19 dikatakan bahwa karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Mari saudara, sama-sama kita berdoa dulu untuk firman ini. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur bahwa hari ini, di Sunday ini kami bisa mendengar satu firman yang baru lagi. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya firman ini menjadi satu kekuatan buat kami semua. Kami mengucap syukur buat perlindungan, kami mengucap syukur buat penyertaan, dan kami mengucap syukur buat pewahyuan. Dan sebentar ini Tuhan, di firman ini aku berdoa biar setiap dari para kami bisa mendapatkan hal-hal yang baru lagi yang Kau akan bukakan kepada kami semua. Kami berdoa pastinya untuk pemerintahan kami, pemerintah Republik Indonesia bersama dengan jajarannya, Presiden dan setiap menteri sampai pun ke staf yang paling bawah. Kami berdoa di saat ini, di tengah-tengah COVID ini, kami berdoa biar mereka semua Kau beri kekuatan, Kau beri pencerahan, Kau beri pewahyuan senantiasa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu. Kami mengucap syukur buat jemaat-Mu sekali lagi, bahwa kami semua tetap Kau lindungi dan Kau berikan kami rahmat-Mu. Dan kami percaya akan semua hal itu. Dan terima kasih sekali lagi Tuhan kepada kami semua untuk bisa melayani Engkau. Setiap daripada kami tanpa terkecuali di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam keluarga. Itulah yang menjadi hal yang utama. Terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi bahwa kita percaya bahwa waktu ini kita akan selalu mendengar firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita semua. Hari ini judul yang ingin saya berikan adalah bicara tentang hikmat dan kuasa Allah. Apa sih maksudnya? Di dalam bulan ini kita bicara Living in Freedom. Minggu pertama saya berbicara tentang bagaimana Tuhan masih bekerja dengan tangannya yang unik. Dan kemudian poin yang kedua adalah Tuhan, kita juga harus memberikan ruang kepada Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Dan pastinya kita juga harus mau ditanam. Sehingga ketika kita ditanam, kita akan bisa berbuah sampai kita nanti tua. Minggu kemarin kita diberkati oleh Pastor Andre Chin. Beliau berbicara tentang 5 fingerprint, 5 sidik jari, bagaimana kita benar-benar sebenarnya completely accepted. Kita benar-benar memiliki valuable, kita semua memiliki nilai yang tinggi, kita benar-benar dicintai, dan kemudian juga kita benar-benar dimaafkan, sehingga akhirnya kita pun memiliki kapasitas yang benar-benar luar biasa. Dan hari ini kita ingin berbicara tentang lebih lanjut lagi di mana tentang living in freedom. Ada cerita yang menarik di Desember 2014, yaitu tentang Dorothy Holloway. Di Arkansas Online diberitakan di tahun 2016. Dorothy Holloway ini adalah seorang ibu dan dia menulis kepada gubernur dan kepada penjara yang memberikan penghukuman kepada seorang pemuda yang bernama James. Pemuda ini ternyata membunuh anaknya 16 tahun yang lalu. Dan James saat ini sedang mengalami penghukuman di dalam penjara. Dia harus menjalani hukumannya karena terbukti James ini bersalah. Tapi Dorothy Holloway ini kemudian menulis surat kepada gubernur dan kepada kepala penjara, di mana Dorothy ini merasa bahwa setelah waktu-waktu ini, 16 tahun bukan waktu yang mudah buat Dorothy.
Tapi Dorothy akhirnya mengerti bahwa harus ada satu hal yang dilakukan oleh Dorothy. Apa yang dilakukan adalah dia harus ketika dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dia lakukan di dalam perenungannya, Tuhan membukakan bahwa Dorothy harus bisa memaafkan James. Sehingga akhirnya Dorothy dengan berat hati, dia akhirnya bisa menuliskan, dimampukan oleh Tuhan untuk menuliskan surat ini kepada gubernur dan kepada kepala penjara. Dan daripada surat ini akhirnya Dorothy dan James bisa berhubungan. Dan pada akhirnya James memanggil Dorothy ini mami atau ibu. Pada saat akhirnya James dibebaskan dan kemudian dari pesan story ini kita bisa melihat bahwa ada pengampunan yang diberikan kepada Dorothy yang bisa mengubahkan kehidupan daripada seseorang. Saya percaya bahwa kehidupan daripada Dorothy ini juga berubah dengan memberikan pengampunan. Dan James sendiri yang menerima pengampunan pun dibebaskan. Hari ini saya percaya bahwa kita semua ingin juga mendapatkan pengalaman-pengalaman yang unik. Kadang-kadang sulit dicerna pastinya. Dan sulit juga untuk masuk dalam pemikiran-pemikiran kita. Saat-saat ini mungkin keadaan banyak yang kurang baik, keadaan yang mencekam, keadaan yang serba bingung. Ada pemberitaan, ada persepsi, ada pemikiran. Dan saya percaya kita membutuhkan hikmat demi hikmat. Dan bukan hanya hikmat kita, tapi hikmat daripada Tuhan. Kalau kita balik lagi ke 1 Korintus 1 tadi ayat 18 dan 19. Dikatakan bahwa sebab pemberitaan tentang salib memang adalah pembodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemerintahan itu adalah kekuatan Allah. Saya percaya ketika saudara mendengar apa yang saya bagikan ini, kita percaya bahwa kita akan diselamatkan. Karena kita telah percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat kita. Sehingga pemberitaan daripada salib bukan suatu kebodohan. Ada suatu kabar baik. Di mana ketika Yesus disalibkan dan harus mati, menjadi kabar baik buat kita semua. Ada sesuatu yang sangat berbeda. Kesengsaraan daripada Yesus yang harus dijalani ketika dia memikul salib menjadi satu kabar baik buat kita semua. Ditulis bahwa semua yang akan binasa berbeda dengan semua yang akan menerima kebebasan itu. Dan hari ini kita harus belajar bahwa ada satu kekuatan yang Tuhan berikan melalui kesengsaraan daripada Tuhan Yesus. Ada kekuatan yang Tuhan berikan sehingga akhirnya kita semua memiliki hikmat yang baru daripada apa yang terjadi dari penyelamatan kabar baik ini untuk kita semua. Salib Kristus di ayat ke-18 ini tidak hanya mencakup tentang hikmat dan kebenaran, tapi bicara tentang kuasa Allah yang begitu aktif yang diturunkan untuk menyelamatkan, menyembuhkan, mengusir setan-setan dan mestinya membebaskan kita semua dari kuasa dosa. Karena itu kekuatan itu diturunkan satu-satunya jalan hanya melalui salib. Satu kabar yang berbeda sekali. Kabar baik yang diturunkan melalui penyaliban daripada Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan kita saya percaya bahwa kita harus mengalami proses. Dan saya sangat senang sekali dengan proses. Dan ketika proses Tuhan itu terjadi, Tuhan membimbing kita lebih dalam. Dan proses ini kadang-kadang sulit untuk dilihat. Kuncinya adalah harapan atau hope. Hope atau harapan ini dalam bahasa aslinya yang berbicara tentang elpis adalah artinya looking forward to something, a great expectation. Ada satu confident expectation yang diharapkan, looking forward for something confident expectation. Kita yakin bahwa hal itu akan terjadi. There is hope. Itulah harapan. Dwight L. Moody pernah berkata bahwa objek daripada Bible, daripada Alkitab is not about how good the people, tapi how bad man can become a good man. Saya percaya ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, bukan bicara tentang kebaikan kita, tapi kita berbicara tentang keadaan kita yang kurang baik bisa berubah menjadi baik. Itulah firman Tuhan yang hidup. Itulah satu hal yang dikatakan bahwa memang kita membutuhkan Tuhan untuk kita bisa melewati setiap fase di dalam kehidupan kita.
Ada fase-fase dalam kehidupan kita yang harus kita lewati. Dan kalau kita baca lagi 1 Korintus 1 ini, di ayat yang ke-20 dikatakan bahwa di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Ternyata saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasa berhikmat, terkadang ternyata kita mendapatkan pembodohan. Karena hikmat yang kita dapat bisa jadi hikmat dari dunia ini. Dan dalam 1 Korintus ini jelas sekali bahwa dikatakan bahwa kita harus bisa mendapatkan hikmat bukan dari dunia ini, tapi hikmat dari Allah sendiri. Hikmat dari dunia ini adalah bicara tentang hikmat yang mengesampingkan Allah, yang menggeser Allah dengan pemikiran bahwa kita sanggup dengan kemampuan kita sendiri untuk melakukan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita menjadikan kita semua memiliki kekuasaan tertinggi. Kita menolak untuk mengakui bahwa ada Allah, terutama adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa kita mampu, kita sanggup dan semuanya. Itulah hikmat dunia. Kita harus ngerti bahwa Tuhan kepengen kita untuk berubah. Kalau kita buka di 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11 katakan bahwa barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Kita harus mengerti bahwa di dalam mengampuni butuh satu effort, butuh satu pengorbanan. Tuhan mengatakan bahwa jika aku mengampuni dan seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu pun akan kubuat kepada kamu di hadapan Kristus. Saya percaya bahwa kita kepengen kita bisa mengampuni. Kita harus sanggup. Sehingga ketika kita mengampuni ada satu proses yang terjadi bahwa di situ iblis tidak lagi bisa mengambil keuntungan. Tidak lagi mengambil keuntungan daripada keadaan kita. Dan saya percaya bahwa kita harus mengerti jangan sampai kita ditrik oleh iblis di dalam kehidupan kita. Di dalam segala hal yang terjadi, iblis bisa saja mengambil keuntungan. Sehingga kita perlu melatih kehidupan kita untuk lebih peka dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga akhirnya kita memiliki hikmat dari Tuhan. Untuk bisa mampu melihat, mampu mencerna, dan melihat apa sebenarnya yang Tuhan sebenarnya berikan. Dan juga apa yang dunia ini berikan. Sekali lagi saya ulangi. Kita harus bisa mencerna setiap hal dalam kehidupan kita supaya iblis tidak lagi mengambil keuntungan. Kita harus terus melatih kehidupan kita untuk bisa melihat mana hikmat yang Tuhan beri dan juga mana hikmat yang dunia ini beri sehingga akhirnya kita lebih baik daripada waktu ke waktu. Kita bisa lebih lagi mengerti akan setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Roma dikatakan bahwa ada yang tidak tampak daripadanya, yaitu apa? Kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Kita bisa mengerti bahwa kekuatan Tuhan tidak pernah nampak. Tapi kekuatan Tuhan selalu nyata untuk kita semua. Sejak dunia ini diciptakan, kekuatan Tuhan tidak pernah berubah. Dan kita percaya kalau kita mengenal Allah, maka kita dapat memuliakan Dia di dalam segala hal. Dengan apa saudara? Dengan mengucap syukur. Dengan kita bisa mengucap syukur akan setiap hal yang terjadi. Maka semua hal yang terjadi ini tidak akan pernah menjadi sia-sia dan tidak akan pernah menjadi bodoh. Saya percaya bahwa kita perlu untuk mendapatkan satu pengertian yang baru. Ada satu kisah dari seorang tokoh yang bernama Clyde Thompson. Clyde Thompson ini mendapatkan gelar orang yang paling kejam di Texas, Amerika. Ia dipenjara karena membunuh seseorang. Dan pada tahun 1932, ketika ia berupaya kemudian melarikan diri dari penjara, dan kemudian ada seorang tahanan lain yang melaporkannya. Sehingga akhirnya kemudian Clyde ini ditangkap kembali dan kemudian Clyde mengetahui siapa yang melaporkannya. Dan kemudian Clyde bunuh orang ini kembali sehingga akhirnya dia mendapatkan hukuman yang double, 2 kali lipat. Kisah Clyde ini belum selesai, ya kan?
Ketika dia akhirnya pun dijatuhi lagi, hukuman lagi ketika dia membunuh seorang rekan tahanannya. Jadi ya secara garis besar dia mendapatkan 3 kali hukuman seumur hidup. Ia ditahan sendirian di sebuah ruangan yang akhirnya diisolasi, diberi makan hanya sekali 1 hari, dan kemudian sampai akhirnya satu poin kepala penjara memberikan Clyde Thompson sebuah Alkitab. Ketika Clyde Thompson ini membaca Alkitab ini, akhirnya Clyde Thompson berubah. Dia mendapatkan satu perubahan yang terjadi. Awalnya kepala penjara sempat skeptis dengan pertobatan daripada Clyde. Namun akhirnya kepala penjara ini memberikan kesempatan untuk Clyde keluar daripada ruangan isolasinya. Dan akhirnya Clyde bisa menjadi seorang pendeta, melayani di rumah-rumah orang terlantar. Clyde dan istrinya kemudian menjadi seorang misionaris. Kita bisa melihat bahwa ada suatu perubahan yang bisa terjadi kepada seseorang walaupun ketika dunia ini dengan hikmatnya memberikan nilai tentang sesuatu hal. Tapi saya percaya bahwa di dalam tema living in freedom ini kita harus mampu menaruh setiap masalah kita di tangan Tuhan. Sekali lagi, di masa-masa seperti ini kita harus mampu menaruh setiap masalah kita di tangan Tuhan. Sehingga akhirnya ketika kita menaruh masalah kita di tangan Tuhan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Kita bisa melihat aplikasi dari Clyde Thompson ini. Pikiran dunia, penghakiman dunia yang begitu kejam. Tetapi melalui kepala penjara itu, Allah punya cara yang unik dengan mengenalkan kebenaran hanya melalui sebuah buku, yaitu Alkitab. Ketika dunia memiliki pemikiran yang sangat-sangat kejam, yang sudah mencap bahwa Clyde Thompson ini tidak mungkin bisa dibebaskan, harus dimasukkan ke dalam sebuah ruangan isolasi. Tapi saya percaya bahwa ketika Clyde Thompson menerima Alkitab, sebuah buku yang benda mati, tapi berisi firman Tuhan yang hidup, ada hikmat yang keluar, ada kekuatan yang keluar daripada Tuhan, sehingga akhirnya Clyde Thompson bisa berubah. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca lebih lanjut 1 Korintus 1 ini, di ayat ke-22 dikatakan bahwa orang-orang Yahudi menghendaki tanda-tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jelas sekali ditulis bahwa bagi kita yang terpanggil, kuncinya kita semua yang terpanggil. Saya dan saudara orang terpanggil. Saudara mungkin bisa tuliskan di dalam chat, kita semua orang terpanggil. Atau saudara bisa tuliskan amin di chat kita hari ini. Bahwa kita semua adalah orang-orang terpanggil. Dan ketika kita menerima panggilan itu, kita mendapatkan kekuatan dari Allah dan pastinya hikmat dari Allah. Nah, bicara soal kekuatan dan hikmat daripada Allah ini, artinya bahwa banyak orang di luar sana ternyata yang masih mencari tanda. Sibuk mencari sign and wonder. Atau yang lebih parah lagi, ada daripada orang-orang di luar sana, saya percaya, yang menyesuaikan Injil dan berita keselamatan ini dengan filsafat, dengan ilmu pengetahuan, atau dengan apapun. Mereka masukkan semuanya, mematch-matchkan dengan keadaan atau dengan hikmat mereka. Saya percaya bahwa hikmat Tuhan tidak akan pernah bisa sama dengan hikmat yang kita miliki. Sehingga kenapa kita harus terus mencari hikmatnya Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 dikatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri untuk menjadi hamba uang. Saya mengucap syukur bahwa hari-hari ini kita bisa melihat sesuatu yang selalu berbeda. Ada cerita daripada seorang raja yang katanya sangat kejam konon. Dan raja ini ingin menghukum pegawainya dengan satu hukuman yang bagi sang raja ini kelihatannya pegawai ini tidak akan pernah bisa lepas.
Jadi pegawai ini ditantang oleh sang raja bahwa kamu harus bisa melatih kuda saya tahun depan untuk sanggup terbang. Menarik saudara, seorang raja menantang pegawainya untuk bisa melatih kuda yang dia miliki untuk bisa terbang. Satu hukuman yang menurut saya kalau kita baca tidak akan mungkin bisa lolos. Pastinya tidak ada kuda yang bisa terbang. Tapi kemudian pegawai ini menanggapi dengan satu hal yang luar biasa. Di mana ketika sang pegawai ini tidak menangis dan dia berkata, kan ada banyak hal yang bisa terjadi di dalam waktu 1 tahun. Raja bisa meninggal, saya bisa meninggal, sang kuda bisa mati, atau kuda ini pun memang benar-benar bisa terbang. Saya berharap kita semua mengerti daripada kisah ini bahwa kita tidak boleh pernah hilang harapan walaupun situasi benar-benar menghimpit kita. Situasi yang tidak mungkin bisa kita lepaskan. Charles Spurgeon pernah berkata bahwa do not look to your who, but to Christ, the source of your hope. Jangan kita hanya melihat kepada harapan kita yang ada dalam dunia ini. Tapi kita melihat harapan yang Tuhan Yesus berikan. The hope that Jesus given. Do not look to your hope, but Christ the source of your hope. Kita mesti melihat bahwa bukan dari hope dunia ini. Bukan harapan daripada dunia ini. Tapi di harapan di mana ada Yesus sendiri yang menjadi bagian terutamanya. Nah, hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin membagikan bahwa kita harus memiliki sikap atau sifat yang dikenal dengan istilah agility. Agility ini adalah suatu kemampuan yang bisa merubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu kita bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Saudara tahu bahwa ketika mungkin contoh misalnya seorang yang sedang berakrobat. Seorang yang berakrobat akan mengerti tentang setiap hal bisa terjadi kapanpun ketika dia di atas tali di sebuah sirkus misalnya. Akrobat yang dilakukan di atas sebuah tali di sirkus bisa saja tiba-tiba terjatuh ketika ada perubahan yang terjadi. Seorang yang piawai sebagai seorang akrobat mengerti bahwa ketika ada sesuatu perubahan terjadi, dia pun harus berubah. Dan kemampuan ini yang disebut dengan istilah agility. Satu kemampuan untuk bisa beradaptasi, untuk merubah arah, merubah sesuatu hal dengan cepat dan tepat pada waktu saat event kita bergerak. Saya percaya bahwa kehidupan kita tidak akan pernah bisa stop atau diam. Kehidupan kita akan terus dynamic dan akan terus bergerak. Sehingga kita membutuhkan sifat agility ini di dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama kita mengerti bahwa kenapa sih dikatakan bahwa 1 Korintus ini bahwa kita butuh hikmat dan kuasa Allah. Karena kita harus memiliki sifat agility ini. Kita harus bisa mencerna setiap hal, setiap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa tetap kita percaya bahwa waktu ini Tuhan sedang mereshape segala sesuatu dan merubah mindset kita sebagai umatnya. Dari waktu ke waktu tidak pernah sama. Kita harus mengerti juga tentang nilai-nilai. Tentang uang, tentang perhambaan. Kita boleh juga mesti mengerti tentang bagaimana kita harus percaya diri. Ingat saudara, kita boleh percaya diri tapi kita tidak boleh lupa diri. Kita harus mengerti bahwa selalu ada kekuatan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan ataupun mungkin suatu hal yang positif dalam kehidupan kita di masa lalu mungkin sudah tidak valid lagi untuk masa yang saat ini. Saudara kenal namanya Garry Kasparov, seorang pecatur yang sangat luar biasa tapi ternyata dia bisa dikalahkan oleh sebuah komputer. Waktu ini ketika kita mungkin melewati jalan tol, kita tidak lagi menemui seseorang yang berada di gerbang tol. Kita menggunakan e-tol card kita untuk bisa membuka gerbang. Kalau kita mungkin ke teller, waktu dulu antri, hari ini kita bisa store uang ke bank hanya melalui mesin ATM. Ada hal-hal yang harus dapat digantikan ternyata karena ada perkembangan yang terjadi. Ada teknologi yang terjadi yang bisa merubah segala sesuatu yang
dulunya tidak pernah bisa tergantikan. Sehingga saya belajar di tengah COVID ini bahwa kita tidak hanya harus menjadi seorang expert atau seorang ahli di dalam satu hal. Tapi kuncinya kita harus terus belajar dan berubah dari waktu ke waktu. Itulah menjadi agility di dalam kehidupan kita. Saudara tahu sebuah produk yang bernama Garmin yang dulunya berkecimpul di dalam GPS atau mapping. Ketika perubahan terjadi dengan teknologi, di mana mungkin saat ini ketika di dalam handphone saudara ada Google Maps yang gratis atau ada software Waze yang gratis. Garmin tidak lagi menjadi sebuah perusahaan yang sanggup menjual GPS. Tapi yang terjadi adalah Garmin mencermati ini sehingga akhirnya Garmin develop beberapa produk yang lain. Mulai dari jam tangan, fitness equipment, outdoor recreation. Untuk bisa mensupport dan akhirnya Garmin menjadi salah satu perusahaan yang berhasil untuk bisa stand. Di waktu ini saya ingin kita semua belajar bahwa kehidupan kita seperti sebuah titik demi titik. Ketika kehidupan kita ini seperti titik demi titik, artinya bukan berarti end, tetapi bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk bisa mengkonek setiap titik demi titik di dalam kehidupan kita. Dan titik ini adalah menjadi kunci utama di dalam kehidupan kita. Kata titik di dalam bahasa Inggrisnya adalah dots. D-O-T. Dan hari ini kita ingin belajar satu hal yang baru di mana dari dot demi dot ini, dari titik demi titik ini, kita bisa mendapatkan suatu hal yang baru. Yang pertama adalah do your best. Kita bisa belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab seperti Ayub misalnya. Ayub pernah berkata bahwa karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara yang kasih Tuhan, Ayub mengerti bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, Tuhan punya perkara yang dahsyat. Dan hari ini seberapa daripada kita selalu akan mencoba terus yang terbaik, walaupun mungkin banyak hal yang tidak terlihat seperti menjanjikan. Ada kisah menarik dari seorang pemuda yang bernama Suli. Pemuda ini berumur 24 tahun dan sangat fans berat dengan Lionel Messi. Apa yang dilakukan pemuda ini? Mau berenang sejauh 1 kilometer sampai ke perahu pesiar yang ada Lionel Messi saat itu berada. Dimasukin handphone ke dalam sebuah plastik, dia berenang. Dan dia berusaha untuk bisa mendapatkan foto daripada Lionel Messi. Tapi yang ironis terjadi ketika dia sampai ke perahu itu dan ingin berfoto, handphonenya rusak saudara. Karena plastiknya bocor. Tapi kegigihan yang dilakukan oleh Suli ini memberikan belas kasihan kepada Lionel Messi. Sehingga akhirnya tetap dia bisa mendapatkan foto berdua dengan Lionel Messi, sang idolanya. Di dalam kemerdekaan ini yang kita punya, saya percaya bahwa kita harus mau selalu melakukan yang terbaik. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena hikmat yang kita miliki. Tapi kita tahu bahwa kita memiliki kekuatan daripada Kristus. Sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan hikmat demi hikmat yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah observe the change. Bagaimana kita bisa melihat setiap perubahan yang sedang terjadi. Kalau kita buka di Yesaya 43 dikatakan bahwa lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai dan padang belantara. Banyak hal yang mungkin gak pernah kita pikirkan bisa terjadi tetapi Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Seberapa daripada kita bisa melihat bahwa ternyata ada begitu banyak perubahan-perubahan yang bisa terjadi. Saya sendiri mengucap syukur. Di waktu-waktu ini Tuhan selalu bawa perubahan demi perubahan. Keep to the best and observe every change. Saudara yang kasih Tuhan, ternyata suatu perubahan itu bisa terjadi berulang-ulang, tapi bisa juga terjadi hanya satu kali. Di kota Anthem di Arizona, Amerika, ada satu buah monumen yang dibangun untuk memperingati veteran daripada Amerika sendiri.
ada 5 pilar yang dibangun dengan tengahnya ada memiliki lobang yang berbentuk elips atau sekitar bunder lonjong gitu ya, mengerucut. Dan yang menjadi unik, pilar-pilar ini mungkin terlihat hanya seperti sebuah pilar. Tetapi ketika setiap 11 November, di mana itulah menjadi hari veteran untuk Amerika, pada pukul 11 lebih 11 menit, cahaya dari matahari yang bisa dipantulkan kepada setiap lobang-lobang di tugu monumen itu bisa menghasilkan sebuah refleksi daripada logo veteran di Amerika. Yes, hanya terjadi satu kali setiap tahun pada 11 November pukul 11 lebih 11. Saudara kasih Tuhan, kesempatan bisa terjadi berulang-ulang, tapi kita juga belajar bahwa kesempatan kadang-kadang terjadi hanya satu kali. Kita mesti mengerti bahwa kita harus melihat, kita mencermati dari setiap perubahan yang terjadi. Poin yang ketiga adalah time to learn every day. Bisakah kita terus belajar setiap hari, setiap waktu? Kita tidak mau stagnan. Saya sebagai orang tua dan istri saya selalu mengencourage anak-anak kami untuk terus belajar akan hal yang baru. Bahasa yang baru, hobi yang baru, pola pikir yang baru. Dan saya akan terus mendukung mereka, saya akan terus mengencourage mereka untuk mereka terus berkembang. Dan yang luar biasanya lagi buat saya sebagai pemimpin di gereja ini. Beberapa pemimpin di gereja kami saat ini sedang kembali masuk ke bangku sekolah. Bukan orang-orang yang umum dalam artian yang umur-umur remaja. Beberapa itu adalah para leader kami yang saat ini mungkin sudah mengalami hal-hal yang enak seharusnya tidak perlu susah. Tetapi mereka masuk kembali ke bangku sekolah. Ada 2 orang at least yang saya tahu yang share ke saya. Saat ini mereka kembali masuk kuliah lagi untuk belajar satu hal yang baru. Satu prinsip yang sangat luar biasa. Even Pastor Handoyo, pastoral team kami saat ini. Beliau pun saat ini sedang mencoba untuk menulis sebuah buku. Hal yang baru yang Tuhan berikan kepada Pastor Handoyo. Dan saya mengucap syukur bahwa kita semua, mulai dari leadership di gereja kami ini, mempunyai prinsip untuk terus berkembang dan ingin membagikannya kepada para pemimpin dan kemudian kepada para jemaat untuk terus develop, untuk terus berkembang. Learn every new thing every day. Di dalam Amsal ayat 1 ayat 5 katakan bahwa let the wise hear and increase in learning and in the one who understand obtain guidance. Saya sangat suka sekali bahasa Inggrisnya. Kenapa? Karena kita perlu terus hear and increase. Perlu benar-benar mendengar dan terus meningkat. Dan ketika kita mengerti bahwa perlu juga ada bimbingan daripada bimbingan yang Tuhan berikan setiap waktu. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Isaac Watts pernah berkata bahwa learning to trust is one of the life most difficult tests. Yes, saya mengerti bahwa memberikan kepercayaan itu tidak mudah. Khususnya kepada mungkin orang-orang muda. Kepada anak-anak saya pun saya terus mencoba untuk membangun environment yang baik sehingga mereka bisa dipercaya. Tapi terlebih sebenarnya bukan masalah percaya, tapi membuat mereka menjadi lebih open. Ketika kita mendukung mereka, kita membawa mereka jadi develop dan berkembang, mereka akan menjadi lebih open kepada kita semua. Kita harus terus sekali lagi do our best, observe every change, and time to learn every day. Kita terus melakukan itu. Yang keempat, yang terakhir, di mana kita mengkonek setiap dot menjadi dots, adalah strengthen our network. Saudara kasih Tuhan, kita terus perlu berkembang. Kita tahu bahwa kita perlu mengerti bahwa di dalam kehidupan kita tidak pernah sendiri. Dalam Ecclesiastes 4 ayat 9 sampai 12 katakan bahwa two are better than one. 2 akan selalu lebih baik daripada 1. Kita kan bahwa akan selalu ada return in the good labor.
Akan ada satu pengembalian di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Dan ketika salah satu dari mereka jatuh, ada orang yang menemani itu akan membawa mereka dan mengangkat, membantu. Dan ketika ada orang-orang yang terjatuh ini, bukan hanya melihat kejatuhan ini, tapi akan mencoba membantu mengangkat. Dan saya percaya bahwa ketika even dua-duanya jatuh pun, seperti ayat firman Tuhan katakan, bahwa mereka semua tidak akan pernah merasa kesendirian. Mereka akan mendapatkan kehangatan. Dan saya percaya bahwa perlu untuk kita mengerti bahwa bagaimana kita memperlebar setiap network yang Tuhan berikan. Sehingga kita akan terus berkembang. Matius 7 ayat 12 katakan bahwa let's treat others like you wanna treat yourself. Dan kita percaya bahwa bagaimana kita mencoba untuk men-treat orang lain lebih baik. Dan waktu-waktu ini saya pun terus pribadi belajar bagaimana bisa men-treat orang lain lebih baik. Menjadi kunci utama untuk kita connecting the dots di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita bisa tutup apa yang saya bagikan hari ini di 1 Korintus 1 ayat 30. Dikatakan bahwa tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Saudara yang kasih Tuhan, setiap titik yang terjadi dalam kehidupan kita adalah menjadi satu buah episode demi episode. Dan penting untuk kita untuk memiliki agility atau sifat yang terus mau berubah. Sehingga akhirnya kita bisa mengkonek setiap dot demi dot menjadi akhirnya sebuah titik-titik yang begitu baik dalam kehidupan kita. Dan terlebih saudara, setiap titik-titik itu bukan terjadi karena kekuatan kita. Tapi terjadi karena kekuatan yang Tuhan berikan yang bisa menghasilkan hikmat demi hikmat. Dan saya percaya every stage yang terjadi dalam kehidupan kita ini akan terus continue sampai nanti kita finish. Sampai waktu kita selesai nanti. Tugas kita terus mengconnect setiap titik demi titik. Connecting every dots to dots. And keep continue. Kita terus develop, kita terus have agility. Kita harus terus berkembang. Kita do the best, kita observe every changes. Kita learn every time. Dan kita juga menguatkan setiap network kita. Saya percaya bahwa ini menjadi kunci kita untuk bisa hidup di dalam kemerdekaan yang kita punya. Karena Tuhan telah menebus, Tuhan memberikan semuanya. Anugerah yang begitu dahsyat sehingga akhirnya kita bisa masuk di dalam kemerdekaan ini. Sehingga kita bisa berbuah, kita bisa tertanam. Dan terlebih kita tahu bahwa kita benar-benar dicintai. Benar-benar kita full punya kapasitas, capable kita. Dan terlebih kita juga memang benar-benar telah dimampukan karena pengampunan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama kita sikapi kemerdekaan kita yang kita miliki ini. Sama-sama kita tutup kebaktian kita hari ini. Dan kita percaya bisa menjadi sebuah rema, bisa menjadi satu peneguhan. Dan pastinya saya berdoa apa yang telah disiapkan ini bisa menjadi sebuah harapan yang baru bagi kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur atas hikmat dan berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Yang terjadi karena kekuatan yang Kau berikan. Kami belajar bahwa Engkau sendiri adalah Kristus, adalah sumber hikmat dan sumber kuasa daripada Allah sendiri. Engkau sendiri yang pernah turun ke dunia ini. Yang sehingga akhirnya harus mau disalibkan. Yang memberikan sebuah kekuatan yang begitu dahsyat. Ajar kami untuk bisa mengerti lagi kuasa daripada penyaliban-Mu. Bukan hanya sebagai lambang. Bukan hanya sebagai penyiksaan. Tapi di mana satu penebusan yang terjadi. Dan karena itu ada kekuatan dan hikmat yang Kau alirkan. Kami mengucap syukur akan hal itu. Dan biarlah hari ini kami bisa menerima berkat-berkat ini. Seperti berkat ini yang diberikan daripada Engkau sendiri yang turun kepada setiap jemaat yang dikasihi. Biarlah segera berkat ini datang menjadi bagian-Mu. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati Engkau di setiap hal yang Kau lakukan dengan buah kandungan-Mu. Sehingga perbendaharanya di langit akan dibukakan melimpah bagi-Mu.
Engkau akan diberkati ketika engkau masuk, engkau akan diberkati ketika engkau keluar. Dan Tuhan akan maju membiarkan setiap musuh-musuhmu kalah, terpukul kalah. Dan Tuhan akan mengangkat engkau dan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terus naik dan bukan turun. Dan kiranya kasih anugerah, damai sejahtera akan bersama dengan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Yes, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. So see you again next time. God bless you.